Ustadz, bagaimana mi palek kodong? Saya terdahulu banyak dosa. Saya terdahulu banyak melakukan maksiat. Saya terdahulu banyak melakukan dosa. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Bukan dosa yang jadi masalah, bukan maksiat yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak untuk kembali kita meminta taubat kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula billahil aliyil azim. Subhanallah. Barang siapa yang duduk dan memuji Allah, barang siapa dia berkumpul kemudian dia memuji Allah, barang siapa niat tahu cidong-cidong kemudian dia berzikir memuji Allah, maka tanah yang dia tempati duduk, tanah dia pakai untuk berzikir, akan mohon doa dan ampunan kepada Allah. Bukan hanya yang diinjak, tapi sampai lapisan ketujuh, memohonkan ampun kepada Allah yang hadir pada malam ini. Tidak akan berhenti tanah-tanah itu berzikir mohonkan ampun sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mangkaian tu bajina punna niat takziah, ian tu bajina punna niat pengajian-pengajian. Kenapa? Karena salah satunya jalan kita digugurkan dosa-dosa. Makanya kita dipertemukan dalam tempat ini. Tempat ini tempat yang penuh dengan mubarakah. Tempat ini adalah tempat yang sangat istimewa. Kenapa? Kita dipertemukan oleh orang-orang yang baik. Kita dipertemukan oleh orang-orang yang beriman. Kita dipertemukan oleh para pemerintah. Kita dipertemukan saudara-saudara yang baik. Barang siapa dia bertemu, inai-nai tahu siuntulu dengan orang yang baik dan berpisah dengan yang baik, maka sebelum perpisahan itu, maka berguguran dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Jadi punna niat takziah datang, diundang tidak diundang datang, karena keberkahannya banyak. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan pahala. Paling tidak sinampe ngandreki dumpi punania aja. Betul? Itulah kita akan senantiasa mendekatkan diri di hadapan Allah. Kagiten ni rupa tawa pastilah mateki. Kata Nabi, intinya punna eroki salama. Dua golongan bajiki. Apa anjo? Yang pertama bajiki hubungan talampari kareng Allah Ta'ala. Yang kedua bajiki hubungan talampari padanta rupa tahu. Kaman namamo allo bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Mingkako dikiri padanta rupa tahu. Maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Gitene la mati ngasiki. Makanya Bu, Pak, ketika dalam sujud terakhir tidak apa-apa nih pamaling-maling konjo sujud tak.
Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil baca doanya. Apa doanya? Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya minawangki. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali semuanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Apa? Angang. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, matikan aku ya Allah mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya pun lebak sembayang, jangan langsung berdiri. Amain sembayang, jangan langsung menteng, jangan langsung berdiri, aja langsung tetong yolo. Berdoa dulu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Coba semuanya. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Sekali lebih. Allahumma inni as'aluka nil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan matiku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya yen jo pun nirapikan itu mati tak menghadapi sakaratnya Bapak Ibu, tea kisalai, ajak kisalai, jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ mi puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, pun nirapikan yo tomateta menghadapi sakarat, kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang kuallen ni pabarakana bacaan surah Yasinku, pun naerok kinu cabu nyawana anne totoaku, kicabu ipuang tapi tea kesesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran barakana surah Yasin. Jadi injo surah Yasin Bapak Ibu, Allah banyak manfaatnya. Bukan hanya kematian. Loe masalata, baca surah Yasin. Ada anak tak nakal, bacangi surah Yasin. Ada penyakit tak garinta, bacangi surah Yasin. Rie masalata, baca surah Yasin. Rie inranta, bayarai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin, najagur ko beri. Betul? Alhamdulillah. Coba kita bersalawat lagi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi. Salatullah salamullah habibillah. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat
Jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bacakan surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin, Bapak Ibu bacakan minjo zikirnya, zikir la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahala jannah. Barang siapa dia meninggal, inai mate, dia akhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah, maka tidak ada tempatnya, tidak ada onronna kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Amin. Makanya kita ini perlu ada persiapan untuk menghadapi kematian. Kenapa? Karena hidup ini ada batasan. Jadi itu umur, beda umuru, beda ajalah. Punna umuru, kulle bertambah, kulle berkurang. Beda ajalah itu ketentuan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Ajal itu kata Nabi, ianjo aturannya umatnya Rasulullah antara umurnya 60 sampai 70 tahun. Di luar daripada itu bonus. Makanya boleh sah-sah saja punna minta kilampa rekareng Allah Ta'ala. Kalau minta doa, ya Allah panjangkan umurku, kasihkan kak bonus. Cuman hati-hati, jangan sampai kita minta bonus, ternyata diskon yang datang. Nah kurangi. Makanya kematian itu adalah pasti. Suatu saat kita akan menghadapi kematiannya. Bacakan surah Yasin. Setelah surah bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Setelah meninggal, erok minirio, mau dimandikan. Sebaiknya yang mandikan orang mati, kata Nabi, keluarga tak sendiri memandikan. Anaknya mandikan, cucunya mandikan, ponakannya mandikan, boleh. Setelah sudah dimandikan, dikafani. Setelah sudah dikafani, mau disalati. Ero mini sembayangi. Punna ero mini disembayangi, tomateta Bapak Ibu, usahakan banyak yang ikut salati jenazah. Karena saya lihat ini ada orang salat jenazah, kurang sekali. Nah itu gampang sekali. Punna ada kisembayan tomate, 4 kali takbir. Yang pertama niat. Cuma niatnya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burune angkuaki. Usalli ala hazal mayyiti. Arba'a takbiratan fardal kifayati makmumang lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bantaeng. Tidak tahu pakai bahasa Bantaeng, pakai bahasa Konjo. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Nah kilipu. Puranimannya kata berani Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, langsung maki baca surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah ta alhamdu geso. Simpel aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai waladolin. Amin. Setelah baca amin, takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki salawat. Salawat paling berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat paling pendek. Saya pernah ceramah di Sidrap. Kadang barang siapa baca salawat, talum bilang sialo si bangia, nama mati enjelua, meninggal pada hari itu, insya Allah Rasulullah akan langsung memberikan syafaat nanti dalam kuburnya. Setelah turun dari mimbar, ada yang tanya, bilang Ustaz, apa nih baca sumpaing? Bilang baca salawat. Bilang berapa kali Ustaz? Bilang talum bilang ngam. Bilang Ustaz, mana si sabu kuletok jeneke baca salawat. Karena kak baca mi pale kulang nyeri. Nah baca mi salawat, 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 salawat. Tani anjo, salawat itu Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir kedua baca salawat. Setelah baca salawat, takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca maki doa. Minka doanya untuk laki-laki sama perempuan beda. Punna burukne biang ki Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu buraknehu. Punna baine Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Jadi membedakan itu laki-laki hu, perempuan ha, bencong iha. Tidak ada ya, hanya dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Itu ji. Setelah itu takbir lagi yang keempat, Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca lagi doa. Kalau orang tua boleh Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam kata Nabi, asri'u bil janasati, antarkan cepat jenazahmu. Jadi yang diantar cepat itu adalah jenazah, bukan tomati. Kabeda tu tomati, beda jenazah. Kalau jenazah sudah tentu orang mati, kalau orang mati belum tentu jenazah. Ni kananya tomate, tena panirioi, tena paniroko, tena panisombayangi, jonasa arena. Kalau statusnya orang mati, tidak apa-apa atajang kalau statusnya jonasa. Beda kalau orang mati, beda kalau orang jenazah. Jenazah itu lebak mini rio, lebak mini mandikan, lebak mini sembayangi, antar cepat. Itulah jenazah namanya. Jadi beda orang mati, beda jenazah. Kalau orang mati belum pini rio, belum pini rokok, belum pini salati, orang mati arena. Kalau jenazah sudah bini mandikan, sudah bini kafani, sudah bini salati, jenazah itu yang diantar cepat, diantar ke kuburan. Mengerti? Setelah diantar ke kuburan Bapak Ibu, jangan sembarang mengantar. Karena biasa salat ini orang mengantar, banyak sekali di depan. Baru tidak ada riboko. Apusim maleka kah? Ini antara. Betul? Tidak sembarang orang antar ke kuburan. Orang antar ke kuburan, di belakang tinggal. Sambil perbanyak kita di belakang, astaghfirullah li walahu. Coba semuanya. Li walahu. Ulangi, astaghfirullah. Tak bure mi pinjeng. Itu antar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, mau masuk ke pintu kuburan, abir sallang kirong. Apa nih baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Coba semuanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Tidak tahu juga assalamualaikum, tiama kita lasagi. Allah busuk data. Masuk ke kuburan. Hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ingat kata Nabi, perlu kita jaga ini dua amalan. Insya Allah, jikalau engkau melakukan amalan ini, Allah akan senantiasa meridhoimu. Allah akan senantiasa menjagamu. Siapa itu? Yang pertama, jaga solat 5 waktu kita.
as-sembayang ki ibu, as-sembayang ki pak, sesibuk-sibuknya kita, tapi kalau tidak sholat, tidak ada berkahnya hartata. Setinggi-tinggi jabatannya yang kita miliki, tapi tidak sholat, tidak ada berkahnya jabatan tak. Sebanyak-banyaknya mumur nasari ki kareng Allah Ta'ala, labu murutta, mingka punatena sembayang, tidak ada berkahnya itu umur. Artinya apa? Tidak ada alasan orang tidak sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa agar ringi, tidak usah berpuasa, gugur kewajiban. Bersedekah kalian patena naganna, tidak usah bersedekah, gugur kewajiban. Tapi sholat tidak ada alasan. Ustadz tidak bisa berudu, pakai tayammum. Ustadz tidak bisa berdiri, cidong. Ustadz tidak bisa duduk, silakan baring. Ustadz tidak bisa baring, salat pakai isyarat. Ustadz tidak bisa salat pakai isyarat, ingat di hadapan Allah. Ustadz tidak bisa ingat di hadapan Allah, bungkus, bawa ke kuburan. Betul tidak? Jadi mesti sholat. Apalagi ibu-ibu punna loe mau pak buntingang, dende nak kalupa mi sembayang. Oh ibu-ibu jamaah, jamaah, jaga sholat ta, perbaiki ibadata, mana loe pak buntingang sombayang ki. Apalagi tete sampula, badra mi, alalalala, nasare mesedo, warna merah, putih jingga, seperti mak lampir. Mainnya senjo sampai setengah 12 acilla misengi. Nasare mikun dicillakna sampai jam 12. Tena pi buntinga. Nalanjutkan ipoi nga rencong dede. Tebal itu renconnya, saking tebalnya tidak bisa ketemu bibir atas sama bibir bawah. Jadi kalau napanggil ki bapaknya tidak bisa bilang bapak na, angku amami anak. Ibu, boleh kita mempercantik, boleh. Oleh ustaz kita badra, boleh. Boleh kita cilla ustaz, boleh. Yang penting izin dengan suami. Paling tidak, jangan gara-gara badrata, jangan gara-gara renconta, jangan gara-gara cillatta, jangan gara-gara sedota. Kita tidak melaksanakan perintah Allah. Hina nanti di akhirat kemudian, cacing tanah akan jadi makanan. Bibir akan hilang. Bibir akan hilang. Montok di pipi akan dimakan. Cacing tanah dimakan ulat. Betul? Betapa ngerinya kita nanti di akhirat kemudian. Betapa balada sareki karena Allah Ta'ala nanti di akhirat kemudian. Akan datang malaikat. Namanya Mungkar wa Nakir. Akan bertanya kita nanti di dalam kubur. Bapak Ibu, kulle inja kita lompo sak rantani loa, kalau inji teman tak yang bisa bantu kita. Masih besar suara tani loa, masih bisa kita berleha-leha di bangia, karena masih banyak teman tak yang temani kita. Ingat, akan suatu saat kita akan sendiri. Suatu saat kita akan kaleng-kalenta. Tidak ada yang akan temani. Keluarga pergi, anak tak hilang, cucu tak tidak bisa ikut. Tempat mana itu namanya alam kubur. Oh karai, ya Allah, oh puang. Di alam kubur kaleng-kalenta Pak. Kalau kita di alam kubur, atau di dalam kamarta, masih ada suamita yang temani ki. Mungkin nasari ki kanre, nasari ki teng, nasari ki kopi susu, punna niya aja. Punna tena, temo,
Coba kita bersalawat. Ada salawat Bapak Ibu namanya salawat tibbil qulub. Salah satu salawat sebagai penghalang atau anjari tolak bala atau panjari songka bala. Cocok ikut namanya Ustaz di Ustaz Sunardia. Itu namanya songka bala, namanya tolak bala. Tolak bala itu paling bagus adalah zikir. Paling bagus adalah amalan. Paling bagus adalah salawat. Ada namanya salawat tibbil qulub. Yang tahu silakan ikut. Bagaimana salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya yang ngasih. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ibu-ibu, wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kita inginkan hari ini Bapak Ibu adalah amalan kita. Banyak amalan yang kita lakukan, insya Allah itu yang akan menemani kita nanti dalam kubur. Kata Nabi, punalan yantar kilampani kuburua. 3 hal yang akan mengantar. Pertama keluarga, yang kedua barang-barang, yang ketiga amalah. Mingka motere rua amantangi sedre. Apa yang pulang? Pulang keluargata. Apa yang pulang? Pulang barang-baranta. Ni salai ballaka, ni salai otota, ni salai motorotta. Satu yang akan tinggal amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, kata Allah, liyabluwakum, ujian bagimu. Nasari ki karunia Allah Ta'ala di dunia ini adalah ujian. Nasari ki jabatan itu adalah ujian. Nasari ki kekayaan itu adalah ujian. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, yaitu orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Bu, Pak, kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah, barang siapa dia pergi melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah takziah, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian.
Alhamdulillah. Naloena gutten ni raun nia ngasi min raun batara nia raun apa namanya bawang. Nah bawangnya akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi. Tidak akan berhenti batuan itu menjadi saksi. Sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia duduk, ina atau cidong ngalangnya ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Yang ketiga kata Rasulullah, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali dia keliling. Semua malaikat yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor. Apa antumai? Ada di situ ya Allah berkumpul. Siapa yang datang? Pak Camat, hadir ya Allah. Pak Desa, hadir ya Allah. Kepala dusun, ndak tahu. Ini aja. Ini aja Pak Desa. Ini aja tahu. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa nak baca malaikatku? Dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, dia baca la ilaha illallah terus. Dia minta doa kepadamu puang. Apa nak minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga karena surga itu tempat yang paling indah. Kemudian yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang semua pada malam itu ku terima doa-doanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan berkahnya takziah panjang umur tak. Amin. Mudah-mudahan berkahnya takziah disembuhkan penyakit tak. Amin. Berkahnya takziah yang belum punya anak, mudah-mudahan melahirkan anak hafiz-hafizah. Amin. Mudah-mudahan yang belum menikah jomblo-jomblowati, mudah-mudahan menikah cepat. Amin. Betul. Yang akan kita persembahkan bukan apa-apa ibu, bukan jabatan, bukan kekayaan. Yang akan kita persembahkan di akhirat kemudian adalah ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Makanya saatnya kita berbenah. Saatnya kita kembali. Sekarang kita sudah masuki 1443 Hijriah. Secara hitungan matematik umur tak bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur tak berkurang lagi 1 tahun. Lambat atau cepat, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suatu saat pasti kita akan hanya menunggu giliran. Pasti mati. Na luwe na tao tina na sadar yan jo. Iya pa na sombayang punna allo na juma. Niya mentodo tao pa as sembayang pinruan ji si tao. Idul Adha Haji na Idul Fitri. Pret. Di mana kamu dapat? Surga apa mau kau dapat kalau hanya salat seperti itu? Ustadz, bagaimana mi pale kodong? Saya terdahulu banyak dosa. Saya terdahulu banyak melakukan maksiat. Saya terdahulu banyak melakukan dosa. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Jangankan kita, Nabi Adam pernah berdosa. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam pernah berdosa. Jangankan kita, Nabi Yunus pernah berdosa. Jangankan kita, Nabi Isa alaihissalam pernah berdosa. Apalagi saya, Andi Armayadi, pret. Loe dosa ta bro. Betul? Apa paling masalah? Bukan itu yang jadi masalah. Bukan dosa yang jadi masalah. Bukan maksiat yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak untuk kembali kita meminta taubat kepada Allah.
nang kuai kareng Allah Ta'ala baji na jeka atangku karaing. Nabilangi malaikat, "Enni mu atanta karaing kamay nang upaka. Ini mi karaing atanta kami nang balloa. Loe dosana terdahulu, tapi hari ini dia kembali meminta tobat. Sebelum dia meninggal, ya Allah, dia bertobat." Berkata Allah kepada malaikat, "Malaikat, kau kasih pilih dia surga pintu manapun dia suka." Jadi jangan dipandang enteng orang yang banyak dosanya. Jangan dipandang enteng painung ngiriolo. Jangan pandang enteng pabotor kiriolo. Jangan pandang enteng itu. Jangan sembali dia kembali bertobat kepada Allah. Jangan kembali dia meminta tobat kepada Allah. Diampuni dosa-dosanya, dia akan masuk ke dalam surga. Makanya alek baki sembahyang, jangan lupa istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semuanya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya, Allah ampun dosa-dosa. Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ketika itu bergetar, kemudian kita bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Oh karengku salah kalingku, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Mudah-mudahan Allah segera ampuni, dan insya Allah mudah-mudahan dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa-dosa tak diampuni oleh Allah, maka insya Allah Allah akan angkat apa yang akan kita minta, termasuk virus corona yang melanda dunia. Bukan hanya di Kabupaten Bantaeng, bukan hanya di Kabupaten Bulukumba, tapi seluruh dunia melanda situasi seperti ini. Jangan salahkan siapa-siapa. Ibu, jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan Pak Presiden Jokowi. Ini kita banyak sekali tuduh-tuduh gara-gara ini, gara-gara ini. Jangan mari kita kembali koreksi diri kita. Betul? Al-Quran katakan, zaharal fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jikalau terjadi mara bahaya dan musibah, terjadi kerusakan di daratan, di lautan, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan manusia itu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Tapi karena itu, bima kasabat aydin nas. Karena itu ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Maka olehnya, mari kita banyak-banyak mengingat tentang hal kematian, karena kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Kafa bil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pembelajaran. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita inginkan bersama akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allahumma afiq ila qami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.